Arsi, seperti apa nih mungkin melihat sekarang lagi rame kasus suaminya Sandra Dewi. Ini menjadi sorotan karena Sandra Dewi itu hidupnya boleh dibilang mewah, terus banyak juga para istri mendambakan suami seperti Sandra Dewi yang mewah kehidupannya segala macam. Nah, ternyata sekarang ini heboh, suaminya ditangkap karena kasus korupsi dan sudah ditahan menjadi tersangka kasus korupsi timah. Dari pandangan psikologi sendiri seperti apa mungkin Bu melihat kejadian seperti ini? Ya, jadi kalau kita lihat kebiasaan orang ya, kalau kita bekerja, kita pakai keringat, maka kita juga tidak gampang mengobral uang kita. Tapi kalau kita hasil korupsi, maka mendapatkannya dengan sangat mudah dan sangat berlebih, maka dengan sangat mudah kita keluarkan demi untuk kenikmatan lagi. Jadi kita keluarkan uang sejumlah besar, dapat istri, dapat semua orang juga senang ke kita. Itu sudah sebagai suatu kebiasaan. Lalu kita lihat lagi, kalau misalnya orang mendapatkan sesuatu yang berlebih, kita lihat kembali kenapa, apa kelebihannya. Kalau kelebihannya hanya karena bisnis biasa, itu kan tetap terbatas. Tapi misalnya kelebihannya dia mendapatkan bisa membuat matahari, nah itu soal lain. Itu suatu yang dari seluruh dunia paling-paling satu orang bisa, itu masih mungkin dia menjadi kaya raya. Tapi kalau hal-hal yang bisnis biasa, sebetulnya tidak bisa secepat itu menjadi kaya, kecuali dengan money laundering. Apalagi di Indonesia kan money laundering sudah terkenal. Jadi memang sebetulnya bagi yang akhirnya hidup mewah dan pekerjaannya tidak jelas, atau pekerjaannya jelas tapi dibuat pura-pura jelas kan, bukan suatu pekerjaan yang jelas. Dan kita lihat lagi, bisa nggak kenaikan setiap tahun misalnya 2 kali, itu juga harus jadi bahan perbandingan. Jadi dari situ kita bisa menduga bahwa ini bukan uang yang halal. Berarti perilaku hedonisme atau gaya hidup mewah itu perlu dipertanyakan juga ya Bu, ketika artinya mereka memamerkan itu ternyata uangnya bukan dari uang yang halal. Ya, kita lihat saja orang yang terlalu mewah, apakah uang halal atau tidak. Kita ikuti satu persatu. Karena mereka mendapatkan uangnya kan juga dianggap uang tidak bersih yang mereka kuasai. Oke, kalau kebiasaan istri itu kadang dia tahu nggak sih bahwa suaminya mendapatkan uang dari uang haram, atau mereka tahu tapi tutup mata, atau seperti apa? Sekarang kita lihat bahwa masyarakat dulu juga terbaik tidak tahu. Baru sekarang mulai muncul dipersoalkan bagaimana kita menilai orang yang hidupnya terlalu hedoi, lalu bagaimana kita menilai peningkatan harta berlebih. Kalau istri biasanya dia cenderung tutup mata dengan apa yang dilakukan suami, artinya mencari uang dengan cara tidak benar, atau mereka cenderung tidak tahu Bu dengan perilaku suami cara mendapatkan uang. Kita bayangkan ya, seorang wanita kemudian dia dapat mendapatkan seorang pria yang kaya raya, apakah dia akan mengusut? Atau kalaupun nanti tahunya juga secara diam-diam, tapi sudah menikah duluan. Jadi bukan, oh dia kaya, maka saya usut dari mana kekayaannya. Kan bukan begitu. Tapi oh dia kaya raya, saya senang dan saya mencoba untuk memperebutkan dirinya. Oh, artinya boleh dibilang istri walaupun tahu apa suami mencari uang dengan tidak benar, tetap karena kebutuhan dipenuhi, dia menikmati aja si istri ini sang istri. Ada yang tidak tahu dan ada yang tahu, sedikit yang tidak tahu. Seperti kita bayangkan masyarakat pada umumnya. Apakah dulu tahu? Kan juga bangga, waduh dia krisis, wah hebat ya tata cara mendapatkan bisnisnya. Padahal bukan kehebatan dalam money laundering, kehebatan dalam korupsi. Tapi bukan kehebatan dalam berbisnis. Itu yang terjadi. Sekarang kalau masyarakat juga tidak terpengaruh oleh hal itu, apakah seorang
gadis tidak akan otomatis terpikat juga. Dia melihat, waduh ini kaya raya, dia mau dengan saya, ya udah cepet-cepet aja. Bukan saya akan nilai dulu ya kamu hasil apa. Sekarang kita lihat contoh yang lain yang sudah jelas, dia seorang koruptor, sudah keluar dari penjara, masih diperebutkan nggak? Masih demi uang. Nah terus seperti apa dengan kondisi psikologis seorang istri nih yang ternyata suaminya ditangkap karena menjadi koruptor nih, yang kemarin hidupnya mewah, tapi sekarang seperti apa, malu atau seperti apa kondisi psikologi si istrinya kemarin hidupnya mewah ternyata hasil korupsi ini? Ya, sekarang kita lihat istri itu menikahi untuk apa, dan mungkin dia sudah curiga. Kalau sudah curiga, ya memanfaatkan sementara. Tapi kalau tidak tahu, dia juga kecewa. Wah, ternyata yang saya nikahi adalah seorang koruptor, dan setelah ini saya hidup susah. Banyak di antara mereka akhirnya cerai kan. Jadi artinya yang mereka inginkan bukan orangnya, tapi yang mereka inginkan adalah uangnya. Terakhir, tapi dampak buruk nggak kepada seorang anak-anak nih, ada anaknya 2, ketika bapaknya menyandang gelar seorang koruptor? Jelas bagi setiap anak akan mempunyai pengaruh. Jelas dia menginginkan orang tuanya kaya raya, tidak ketahuan sebagai koruptor, dan tetap jaya. Yang jadi masalah adalah bagaimana setelah ini. Bukan label koruptor. Label koruptor dulu menjadi masalah besar. Sekarang itu bukan masalah besar lagi. Koruptor, ya koruptor, tapi selama dia masih uangnya banyak, dia tetap akan disanjung oleh kawan-kawannya. Daripada seorang yang lurus. Itulah yang sekarang masyarakat itu sebetulnya kurang menghargai kebenaran, tapi lebih menghargai hasil. Terserah hasil itu dilakukan dengan halal atau tidak halal. Oke, satu lagi deh. Banyak juga yang beranggapan bahwa suami koruptor karena istrinya yang menuntut gaya hidup atau kebutuhan, makanya suami berpikir untuk mencari uang lebih dengan cara yang tidak benar ini. Gimana Bu pandangan itu? Kan ada beberapa macam orangnya. Jadi kita lihat krisis. Jelas sebelum dia beristri umumnya sudah sangat kaya. Artinya koruptornya oleh siapa? Money launderingnya oleh siapa? Oleh dirinya, baru dia mencari, karena mereka juga usia yang sangat muda. Kalau misalnya seorang sudah memegang jabatan, kemudian tergantung pada dirinya dan istrinya. Kalau istrinya tidak atau cukup hidup sederhana, hidup biasa saja, otomatis sangat mungkin tidak terjadi hal yang besar. Karena korupsi itu juga bukan tergantung pada istri, tapi lingkungan juga mengajak. Jadi kalau kita di lingkungan koruptor, kita tidak ikut korupsi, kita akan dikejar. Jadi kita terpaksa ikut. Tapi kalau mentalnya bukan koruptor, maka korupsinya tidak akan terlalu besar. Yang jadi persoalan adalah jiwa dasarnya memang koruptor, maka dia mencari terus tata cara untuk jadi koruptor. Lalu pada saat sekarang ada lagi suatu yang lain. Kalau kita menjadi koruptor, orang kan takut. Dulu tidak pernah ada penangkapan dulu. Sekarang terjadi cukup banyak penangkapan, maka dia akan menjadi koruptor lebih besar demi untuk kebal hukum.